Nah ini penentuan surat suara tidak sah. Surat suara tidak bisa toh? Oke. Tanda coblos satu atau lebih dari di luar kolom, tadi kan di dalam. Atau tanda coblos lebih dari satu kali dalam kolom yang berbeda. Berbeda itu tidak sah. Surat suara yang terdapat tulisan dan catatan lain. Dalam awal itu tidak bisa. Atau lokasi tidak. Walaupun tentang pencoblosan coblosnya itu benar, tapi tidak biasa. Tidak menggunakan alat coblos, misalnya dari rokok. Atau surat-suara tidak dicoblos. Lu baca cerita? Suara di mana? Berarti surat-suara itu tetap dikategorikan surat-suara tidak sah karena sudah diambil untuk dipakai. Ya tak? Kalau sudah begini itu tetap saja sudah benar. Hanya saja mencoblosnya tidak. Makanya dikategorikan surat-suara tidak sah. Itu belum jadi kasih kepada tangan yang surat-suara sah tidak. Itu akan dihitung sebagai surat-suara yang sudah digunakan. Tanda coblos terus ke partai lain. Mungkin karena dia tidak buka surat-suara yang terlalu besar, tidak buka semua. Terus dia coblos, istilahnya dia coblos itu terus ke partai lain. Tidak sah. Nah, ini ada satu rumus untuk kita menghitung penghitungan suara. Jumlah suara sah tambah jumlah suara tidak sah itu sama dengan jumlah pemilih yang memberikan suara. Betul? Iya. Kau bisa lihat dari situ. Jumlah suara sah 10, tidak sah 20. Berarti pemilih yang menggunakan hak pilih ada 30. Jumlah suara sah tambah jumlah suara tidak sah tambah surat suara rusak tambah surat suara tidak terpakai sama dengan jumlah seluruh surat suara yang diterima di TPS. Betul? Kalau misalnya ada yang lebih, jadi pertanyaan. Jadi sampai ada yang bawa dari luar. Jumlah seluruh surat suara yang digunakan sama dengan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah. Jadi kategori tadi yang tidak coblos itu digunakan juga. Jumlah surat suara sah sama dengan jumlah perolehan suara sah seluruh peserta. Nah teman-teman, ini ada penyelesaian keberatan. Artinya di dalam kondisi-kondisi tertentu pasti saksi atau pengawas DPS keberatan dengan situasi tadi di dalam. Ini dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang tadi saya sudah bilang, hal-hal yang seperti itu kalau kita mengajukan keberatan bisa, kewenangan kita. Apabila terdapat keberatan, saksi atau PTPS menjelaskan pihak KPPS wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir hasil salinan pemungutan atau penghitungan suara. Misalnya begitu nomor 10 dia salah tulis 11, kita bisa ajukan keberatan. Nanti ketua KPPS dan saksi yang hadir membuka paraf pada angka hasil pembetulan. Iya toh? Yang dulu-dulu juga keberatan yang diajukan oleh saksi atau petugas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara. Jadi kita mengajukan keberatan nanti akan dicatat. Nah ini pengawasan setelah penghitungan selesai. Kalau sudah judul begini berarti sudah selesai. Saksi yang hadir dalam persidangan mengatakan Cepano mereka lagi di sana, semoga nanti situ KPPS terangkan bahaya. Jadi harus terangkan juga. Nah, KPPS ini sekarang itu KPPS mereka pakai sirekap, aplikasi. Itu juga akan mereka gunakan. Bisa biarkan tidak begitu sekali kok. Ini kok foto-foto orang mau kirim-kirim lagi. Padahal ini aplikasi sirekap sekarang baru digunakan oleh KPPS. Jadi nanti setelah penghitungan selesai,
Nanti mereka lewat aplikasi itu mereka akan foto C hasil gitu, terus mereka kirim. Aplikasi canggih karena ketika foto, misalnya foto dia, tak, angka-angka yang ada dalam situ dia akan masuk ke dalam aplikasi dengan sendirinya, angkanya yang masuk. Kalau salah misalnya itu tulisan 5, tapi karena Mas Har yang tulis itu dia tulisan cantik, dia bikin kira-kira perenang. Akhirnya si rekap dia foto tak, dia sana 5 tapi sini 6, bisa edit. Nanti petugas KPPS dia kasih tunjuk ini salah, kita lakukan pembetulan sebelum jalan. Dulu boleh, sekarang ini PLK itu dulu. Kerja-kerja yang sebelumnya kerja-kerja manual sekarang sudah berbasis teknologi. Jadi nanti ada data kembali, malah tetap jalan, tapi itu menjadi alat bantu. Wah, ini kenapa di TPS ini angkanya tahun ini suara 20, kenapa yang pertama ini 200 itu manual 1. Kita lihat sekitar, oh ini ada penanganan di sini. Ya, pada dulu tidak ada itu, akhirnya benar-benar bisa saja terjadi penanganan. Lalu semua bermain ini. Ya Pak, yang tua-tua itu berapa? Ada kalau berpalan di kalau siapa di belakang. Berangkat, dan listrik itu tidak bisa. Nah ini pengawasan pengisian salinan hasil. Nanti mereka salinan hasil bisa dari bilang tadi. Itu nanti mereka mengisi, kita mengawasi. Dan kita juga dapat salinannya. Pengawasan pengumuman penghitungan suara. Setelah dihitung, itu salinan itu KPPS sudah wajib umumkan. Wajib umumkan di kampung. Selain kasih ke saksi ke pengawas TPS, tapi mereka juga harus umumkan di kampung. Jadi sekarang tidak ada bisa ditutupi. Dan saya bilang tadi, kalau sudah diumumkan terbuka begitu, semua bisa foto. Itu misalnya di rumah juga bisa. Facebook saya dong lancar, orang coba foto-foto. Jadi tidak ada yang ditutupi. Jadi satu rangkap salinan BPS isi dalam sampul dikirim ke KPU, tapi juga penyampaian lewat dokumen elektronik Sirekap, tapi juga mengumumkan hasil salinan di wilayah kerjanya. Kalau dia di Vandoy, ya dia umumkan di Vandoy. Jadi pergi umumkan di Mandala, wah dalam hal apa kok pergi taruh di sana? Harus di wilayahnya. Jadi masyarakat tuh kalau cari, kok taruh tempel barang ini di mana? Itu lagi mau tahu kok. Dia pergi tempel tanpa lain. Awas sama bikin di baliho baru saat tempel mata jalan mau tidak itu sekali lagi dia harus ditempel. Jadi bisa pakai sarana-sarana misalnya balai kampung bisa. Atau tempat yang bisa diakses gampang. KPPS dilarang memberikan hasil salinan untuk jenis pemilihan kepada siapapun dan atau pihak manapun kecuali kepada ini lebih jadi pembantu kalau dapat 1. Oh, tidak ada itu diatur ini. Saksi, kalau saksi 18 yang penjara kotak suara dari PPS diawasi oleh saksi atau pengawas PPS. Dan nanti KPPS lokasi di sini. PPS mendapat kotak suara ke PPK atau PPD pada hari yang sama setelah pemungutan atau penghitungan selesai. Tapi apabila PPS tidak dapat disampaikan pada hari yang sama, PPS bisa sampaikan di hari ketiga setelah hari pemungutan suara. Tapi kalau boleh selesai itu sudah langsung kasih. Jangan lalu ditantangkan lagi. Jadi teman-teman, ini tadi saya sudah bilang, saya lanjutkan di hari berikut. Ini tadi sudah saya jelaskan dari awal terkait dengan ini. Kita lanjut saja. Ini si Waslu, ini tata cara dokumentasi. Kita juga bisa mendokumentasi C hasil. Jangan kita, masyarakat juga kita bisa foto. Sekarang terbuka. Jadi teman-teman, kita sangat butuh dukungan untuk kita akan rencana melakukan rekap di Kabupaten manual. Walaupun kita punya sistem rekapnya itu manual. Ini kan teman-teman kita susah kerja dan kami rekap. Coba kau lihat. Oh ini angka 8. Oh tidak ini 7.
buka kota. Nah, jadi jangan sampai kita yang teman-teman, jadi kita ada rencana buat. Jadi tolong foto CHC, foto dokumentasi Jessica, itu data yang paling penting. Selain misalnya cepanan penting sekali. Berharap teman-teman PPS bisa implementasi sama-sama. Operasinya foto semua. Data hari juga ya, supaya membantu. Nanti kami dapatkan masing-masing operator bisa jadi situ hasil foto ini dikirim. Mereka juga kirim kita mereka. Ini Ali Siwasu ini biasa punya terkapal nanti. Ini Siwasu. Ada teman-teman penguntas suara ulang PSU bisa. Apabila ada kondisi ini, misalnya ada bencana alam yang mengganggu, misalnya, atau kerusuhan bisa. Tapi juga apabila ada ini, pada pertama kali misalnya kotak suara jam 7 pagi di nomor muka, terus kita lihat ternyata segel sudah pas. Itu kita bisa minta rekomendasi ke PSU, karena siapa jamin dalam surat di dalam yang ada surat suara itu surat suara utuh atau tidak? Walaupun utuh, tapi kalau segel sudah dibuka PSU, begitu. Ya tuh terapa barang jauh-jauh datang jadi KPPS kan gasakan saja. Tidak. Ini ketentuan. Yang berikut, KPPS minta pemilih berikan tanda khusus. Kalau misalnya tadi tanda khusus itu dia punya inisiatif sendiri, itu berarti suara tidak sah. Tapi kalau penyelenggara KPPS sebenarnya, nanti aku masuk kode itu betul. Itu kan berarti menyuruh. Itu bisa PSU. Kita pengawas yang bisa merekomendasi PSU. Teman-teman pengawas TPS. Atau petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang digunakan. Itu sudah digunakan, pasti itu ini kasih rusak akan PSU. Atau pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan sudah tidak terdaftar di DPT, juga tidak ada DPTB, dia berikan suara di DPS itu. Saya tidak punya KTP, DPT juga tidak ada nama, DPTB juga tidak ada. Gak usah datang pakai hati-hati, saya pengetahuan ini datang ini. Ketahuan PSU. Atau saya sudah masuk di TPS itu pakai haknya saya. Benar saya di situ. Saya keluar tidak tahu cari risau karena apa baik yang bagaimana kasih tinta masuk lagi pakai yang lain punya lagi. Kalau sudah sampai memberikan hak suara dan keluar yang ketahuan PSU. Terdapat pemilih memberikan suara lebih dari satu kali, baik yang sama melakukan masuk 2 kali ya PSU juga. Jadi ini